構わないので一石渡ります。Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storynema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat? Kali ini, Cak Seto mau nyeritain sebuah film yang berjudul Assassination Classroom. Bayangin punya guru gurita super cepat yang bilang bakal ngancurin bumi tahun depan. Tugas murid-murid kelas buangan ini cuma satu, bunuh gurunya sebelum waktunya tiba. Tapi makin lama, yang absurd malah jadi seru, bikin kita mikir, beneran musuh atau justru guru terbaik yang pernah mereka punya ya? Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Cerita dimulai dengan pasukan khusus yang sedang bersiap melakukan penerjunan halo jam menuju titik pengepungan target. Di kantor pusat pertahanan negara, komandan memberikan instruksi dan aba-aba jarak jauh untuk misi tersebut. Setelah berhasil mendarat, pasukan segera bergerak perlahan menuju lokasi target. Namun, situasi tiba-tiba menjadi kacau. Satu persatu prajurit diserang, diculik dan dihancurkan oleh makhluk misterius tak dikenal, membuat misi itu gagal total. Beberapa waktu setelah insiden tersebut, Latar beralih ke kantor kepala sekolah. Di sana, seorang perwakilan dari Badan Pertahanan Pemerintah bernama Karasuma sedang berbicara dengan kepala sekolah. Saat itu, kepala sekolah menjelaskan strateginya dalam menjaga reputasi sekolah dengan menjadikan kelas 3E sebagai kelas buangan. Kelas 3E sengaja diisi oleh siswa-siswa berandal dan berprestasi buruk yang berfungsi sebagai contoh negatif agar siswa kelas lain termotivasi untuk belajar keras dan menjaga kualitas sekolah. Sementara itu, di kelas 3E, para siswa sedang diabsen oleh guru mereka yang memiliki sosok aneh. Sosok gurita berkekuatan super luar biasa bernama Koro Sensei. Koro Sensei mengabsen sambil meminta para siswa untuk menghabisinya menggunakan senjata khusus. Tentu saja, Koro Sensei dengan mudah menghindari semua serangan tersebut berkat kecepatan supernya yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Kondisi kelas 3E ini dimulai sejak para siswa menginjak tahun ketiga di sekolah. Kelas ini diperlakukan sangat buruk. Saat upacara, pembina upacara bahkan secara tersirat mengingatkan siswa untuk belajar agar tidak terjerumus dan masuk kelas 3E. Siswa di luar kelas 3E dianggap sebagai siswa elit. Sementara kelas 3E memiliki gedung terpisah yang tampak kumuh seperti gudang. Fakta sebenarnya adalah kelas 3E bukanlah kelas biasa, melainkan kelas pembunuh. Para siswa di sana diajarkan cara menghabisi target, dan target mereka tak lain adalah Koro Sensei, guru mereka sendiri. Sebelum memulai pelajaran, Koro Sensei menyatakan bahwa dialah yang telah merobek bulan dan berencana menghancurkan bumi pada bulan Maret tahun depan. Namun, hingga batas waktu itu tiba, ia akan menjadi guru di kelas 3E. Kemudian, Karasuma, yang juga bertugas sebagai asisten guru dari Kementerian Pertahanan, menyampaikan tujuan utama para murid kelas 3E. Mereka harus belajar menghabisi nyawa Koro Sensei sebelum sang guru menghancurkan bumi. Ini adalah informasi sangat rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Oleh sebab itu, Karasuma meminta para siswa kelas 3E untuk bekerja sama secara diam-diam agar tidak memicu kepanikan global. Pak Karasuma kemudian menjelaskan tantangan utama yang harus dihadapi para murid. Kecepatan Koro Sensei yang tak tertandingi, yaitu Mach 2, sekitar 2.500 km per jam. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara menghabisi target secepat itu sebelum ia menghancurkan bumi. Faktanya, Koro Sensei sendiri yang membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk menjadi guru di kelas 3E, sambil menunggu waktu penghancuran bumi tiba. Sebagai imbalan, ia bersedia menjadi target pencabutan nyawa bagi para murid. Untuk membantu misi tersebut, Pak Karasuma menyediakan senjata khusus yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Senjata ini berupa pistol dan pisau yang sama sekali tidak berbahaya bagi manusia, siswa, tetapi sangat efektif dan mematikan jika mengenai tubuh Koro Sensei. Meskipun terlihat seperti mainan, peluru dan pisau khusus ini mampu membelah tentakel Koro Sensei yang kuat.
Namun, ada kelemahan. Koro Sensei dapat meregenerasi tentakel yang putus hanya dalam beberapa detik. Untungnya, Koro Sensei terikat perjanjian dengan pemerintah. Meskipun ia melatih dan menghadapi para siswa yang ingin mengambil nyawanya, ia tidak boleh menyerang atau melukai mereka. Aturan ini memberi kesempatan emas bagi para murid untuk berusaha menghabisi Koro Sensei dengan jarak sedekat mungkin dan metode sebebas mungkin. Dan yang paling penting, hadiah bagi siapapun yang berhasil menghabisi Koro Sensei adalah 10 miliar yen. さらにその烏丸さんをサポートするマさんも僕らの暗殺の訓練をするために Ternyata, Koro Sensei bukanlah satu-satunya ancaman di kelas tersebut. Selain dirinya, Pak Karasuma juga merekrut seorang pencabut nyawa profesional wanita yang kini sepakat menjadi guru bahasa Inggris di kelas 3E. Guru cantik itu bernama Irina Jelavic. Ia sangat ahli dalam menggunakan berbagai senjata, namun sama seperti para murid, ia juga belum berhasil menaklukkan Koro Sensei. Awalnya, Irina dikirim ke sekolah itu dengan misi tunggal, menghabisi Koro Sensei. Entah bagaimana prosesnya, atau kesepakatan apa yang dibuatnya dengan Pak Karasuma, Irina tiba-tiba mendapatkan peran baru sebagai guru bahasa Inggris di kelas 3E. Keesokan harinya, rutinitas kelas 3E kembali berjalan. Sebelum pelajaran dimulai, Koro Sensei menyemangati para siswa agar berhasil menghabisinya sebelum mereka lulus dan sebelum bumi dihancurkan. Inilah alasan utama mengapa kelas 3E dijuluki kelas siswa pembunuh. Secara diam-diam, para murid memang berlatih dan berkoordinasi untuk menghabisi Koro Sensei menggunakan pisau, pistol, dan berbagai taktik lain. Namun, di balik semua upaya bersama itu, ada aktivitas yang lebih terperinci. Secara diam-diam, salah satu murid bernama Nagisa telah rajin mencatat berbagai kelemahan Koro Sensei. Pagi itu, tanpa sepengetahuan Koro Sensei, 3 siswa lain sudah menyusun sebuah rencana mendadak untuk mengeksekusi sang guru ketika pelajaran dimulai. Singkat cerita, saat pelajaran bahasa Jepang dimulai, salah satu teman Nagisa memberikan kode untuk memulai misi pencabutan nyawa. Nagisa maju, berpura-pura hendak menyerahkan tugas, dan berniat menyerang Koro Sensei secara langsung. Sayangnya, serangan mendadak itu berhasil digagalkan oleh Koro Sensei dengan mudah. Namun, ini hanyalah bagian pertama dari rencana mereka. Nagisa dan ketiga temannya sudah menyiapkan rencana kedua. Mereka telah memodifikasi beberapa peluru pistol anti-sensei menjadi peledak yang tidak berbahaya bagi manusia, namun cukup kuat untuk menjebar Koro Sensei. Lagi-lagi, Koro Sensei berhasil lolos dari jebakan tersebut dengan mengaktifkan teknik pertahanan mengganti kulit atau shading. Sebagai makhluk gurita, Koro Sensei memang memiliki kemampuan untuk mengganti kulitnya sebulan sekali. Kulit lamanya berfungsi sebagai pelindung yang sangat kuat, efektif melindungi dirinya dari ledakan atau serangan berbasis api lainnya. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Koro Sensei menunjukkan kemarahan yang tidak terduga kepada Terasaka, Yoshida, dan Muramatsu karena telah membuat rencana ceroboh yang membahayakan Nagisa. Meskipun Koro Sensei terikat perjanjian dengan pemerintah untuk tidak melukai siswa, ia tetap mengancam akan menghabisi orang terdekat dari ketiga anak tersebut jika mereka mengulangi taktik berbahaya yang melibatkan korban sesama siswa. Namun, di balik ancamannya, Koro Sensei mengakui bahwa ide yang mereka gunakan cukup cemerlang. Ia berpesan agar mereka mengasah rencana tersebut lebih lanjut sehingga tidak membahayakan siswa lain dan tidak ada yang menjadi korban. Keesokan harinya, Pak Karasuma dibuat terheran-heran melihat semua siswa kelas 3E, bahkan Bu Irina, telah berkumpul di halaman sekolah. Seorang sisi menjelaskan bahwa mereka telah merancang jebakan besar untuk menangkap dan menghabisi Koro Sensei sesuai dengan misi yang diberikan. Rencana mereka ternyata cukup jenius. Para siswa memancing Koro Sensei menggunakan umpan berupa majalah dewasa. Koro Sensei yang memiliki kelemahan pada hal tersebut akhirnya berhasil dijebak. Para siswa kini hanya perlu menembaki Koro Sensei di dalam perangkap. Namun, kecepatan Koro Sensei masih di luar nalar. Saking cepatnya, saat berusaha meloloskan diri, ia tidak sengaja menjebolkan ring basket sekolah dan berhasil keluar dari jebakan. Bukannya marah, sebagai hukuman karena telah menjebaknya, Koro Sensei malah menggandakan pekerjaan rumah para siswa sebelum menghilang dengan cepat. Tak lama kemudian, semua siswa dan Koro Sensei dikejutkan oleh kedatangan seorang siswa baru di kelas 3E
yang baru saja kembali dari masa skors. Siswa itu bernama Karuma Akabane. Karuma diskors karena sering terlibat perkelahian dan membuat masalah. Padahal, secara akademik, Karuma adalah siswa yang sangat pintar. Namun, karena kenakalannya yang tak terkendali, ia dimasukkan ke dalam kelas 3E. Fakta bahwa Karuma sudah mengetahui keberadaan Koro Sensei sejak masa skors, menunjukkan ia adalah seseorang yang memiliki koneksi dan kecerdasan tinggi. Tanpa basa-basi, Karuma langsung menantang Koro Sensei, menyatakan bahwa ia akan menjadi orang yang menghabisi gurita super cepat itu suatu hari nanti. Saat memasuki kelas, Koro Sensei dibuat terkejut dengan pemandangan di mejanya. Seekor gurita mainan ditancapkan dengan pisau anti-sensei. Tentu saja, ini adalah ulah Karuma yang sengaja memasang display tersebut sebagai tantangan bahwa ia bisa menghabisi Koro Sensei dengan mudah. Karuma membuktikan ucapannya selama berhari-hari dengan berbagai upaya pencabutan nyawa yang berani. Namun, apapun taktiknya, Koro Sensei selalu berhasil menghindari dan bahkan mempermalukan Karuma di depan kelas menggunakan kecepatannya dan berbagai trik kekuatan supernya. Saat jam pulang sekolah, Nagisa mengampiri Karuma yang sedang sendirian di markasnya di belakang sekolah, tampak sedang melamun. Melalui kilas balik, terungkap bahwa sebelum dipindahkan ke kelas 3E, Karuma pernah memiliki seorang guru yang selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Guru tersebut percaya penuh pada Karuma dan mampu membimbingnya tanpa memperlakukannya buruk, tidak seperti guru-guru lain. Meskipun guru tersebut kini telah meninggal, Karuma masih memegang teguh prinsip dan nasihatnya, sebab hanya dialah satu-satunya guru yang bisa Karuma percayai. Nagisa kemudian mendekat dan mulai berbagi pandangannya tentang Koro Sensei. Ia mengakui bahwa, meskipun Koro Sensei sangat kuat dan berpotensi menghancurkan bumi, banyak siswa yang menyukainya. Mereka menganggap Koro Sensei sebagai guru yang baik karena caranya mengajar yang efektif dan unik. Mendengar penjelasan Nagisa, Karuma berniat pergi. Namun langkahnya terhenti karena Koro Sensei tiba-tiba muncul di tempat itu. Tanpa membuang waktu, Karuma langsung melemparkan tantangan ke Koro Sensei. Apakah Koro Sensei akan mempertaruhkan nyawanya demi seorang murid atau tidak? Tanpa basa-basi, Karuma melompat dari tebing tempat mereka berdiri sambil membawa pistol. Aksi ini memberikan dua pilihan ekstrim kepada Koro Sensei. Yang pertama, jika Koro Sensei ingin membuktikan janjinya untuk melindungi murid, ia harus menyelamatkan Karuma, meskipun resikonya ia akan ditembak dan mati. Yang kedua, jika Koro Sensei bertindak seperti guru lain yang pernah mengecewakan Karuma, ia pasti akan membiarkan Karuma jatuh tanpa menolongnya. Dan inilah hasil dari pilihan Koro Sensei. ちなみに見捨てるという選択肢は先生には Singkat cerita, 2 bulan kemudian, suasana darurat mulai terasa. Atasan Pak Karasuma mengabarkan bahwa para pemimpin global telah sepakat menyerahkan upaya pencegahan Koro Sensei kepada Jepang. Saat ini, mereka masih mengerahkan segala sumber daya, termasuk satelit militer dan rudal balistik, untuk mencoba menghabisi Koro Sensei. Namun, ada kabar buruk. Koro Sensei sudah pernah menangkal serangan rudal tersebut. Melihat fakta ini, sang atasan merasa sangat khawatir. Jika mereka tidak berhasil menghentikan Koro Sensei sebelum bulan Maret, bumi pasti akan hancur. Atasan tersebut juga sedikit menegur Pak Karasuma, menilai bahwa pelatihan yang dilakukan di kelas 3E tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai respons, sang atasan memutuskan segera mengirimkan murid baru yang diklaim akan membantu secara efektif dalam misi pembunuhan Koro Sensei. Ternyata, murid baru yang dikirimkan sang atasan adalah robot mesin AI bernama Ritsu. Robot ini sangat canggih, bahkan memiliki kemampuan untuk berevolusi atau mengembangkan diri layaknya manusia. Pak Karasuma menjelaskan bahwa Ritsu diprogram untuk selalu mengarahkan senjatanya pada Koro Sensei dalam keadaan apapun. Hal ini membuat Koro Sensei menyadari bahwa Pak Karasuma sedang mencoba memanfaatkan dan mengeksploitasi celah dari perjanjian mereka, yaitu Koro Sensei tidak boleh melukai siswa apapun yang terjadi. Meskipun menyadari adanya akal-akalan ini, Koro Sensei tetap menunjukkan integritasnya. Ia menepati janjinya untuk tidak melukai siswa sedikit pun, bahkan saat dihadapkan dengan ancaman senjata otomatis Ritsu. Suatu saat,
Ketika semua siswa mulai merasa terganggu oleh tindakan Ritsu yang terus-menerus menodongkan senjata, Koro Sensei mengambil inisiatif. Saat jam pulang sekolah, Koro Sensei mencoba menasihati Ritsu. Ia menjelaskan bahwa jika Ritsu ingin berhasil dalam misi pencabutan nyawa ini, ia harus memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan siswa lain. Untuk mempermudah hal itu, Koro Sensei bahkan memberikan seluruh biodata siswa kelas 3E satu persatu agar Ritsu mempelajarinya. Malam itu juga, Ritsu langsung melakukan perintah gurunya. Ia mempelajari dan menganalisis semua biodata tersebut semalaman demi bisa mengenal dan berinteraksi lebih dekat dengan teman-teman sekelasnya. Keesokan harinya, setelah mempelajari data siswa yang diberikan Koro Sensei, Ritsu memutuskan untuk berevolusi. Ia mengubah wujud fisiknya dari mesin kaku menjadi sebuah aplikasi AI di setiap perangkat siswa. Langkah ini bertujuan agar ia bisa menjadi lebih nyata, mempermudah komunikasi, dan lebih mudah bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Berkat evolusi dan kemampuannya berinteraksi ini, Ritsu kini dapat bekerja sama secara aktif dengan para siswa lain, meningkatkan efektivitas seluruh kelas 3E dalam merencanakan misi untuk menghabisi Koro Sensei. Tidak lama setelah Ritsu beradaptasi, saat Koro Sensei hendak memulai pelajaran, tiba-tiba muncul murid baru bernama Itona Horibe. Itona mengaku berasal dari kamp pelatihan yang sama dengan Ritsu dan bahkan mengklaim dirinya lebih kuat dari Koro Sensei. Kedatangannya ditemani oleh seorang pendamping misterius bernama Shiro. Tanpa basa-basi, Itona langsung menantang Koro Sensei berduel untuk membuktikan klaimnya. Ia juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Mereka berdua sedarah dan berasal dari jenis yang sama, menunjukkan bahwa Itona adalah ancaman yang setara. Dan benar saja, saat pertarungan hendak dimulai, Itona langsung memberikan kejutan telak. Menggunakan tentakelnya sendiri yang muncul dari atas kepala, Itona bergerak secepat kilat. Ia berhasil memotong salah satu tentakel Koro Sensei tanpa disadari oleh siapapun yang melihat, termasuk para murid. Kejadian ini sontak membuat Koro Sensei marah besar. Dengan kekuatan dan kemarahan yang setara, pertarungan sengit antara dua makhluk super dari jenis yang sama itu pun tak terhindarkan. Meskipun Itona berhasil mendominasi di awal pertarungan, Koro Sensei membuktikan kecerdikannya jauh di atas kekuatan mentah. Koro Sensei berhasil menumbangkan Itona menggunakan pisau yang terbuat dari bahan anti-sensei. Kuncinya ada pada pengakuan Itona sendiri. Karena mereka sedarah dan sejenis, Koro Sensei menyadari bahwa Itona juga akan meleleh dan lumpuh total setelah terkena pisau tersebut. Berkat strategi brilian ini, Koro Sensei akhirnya berhasil mengalahkan Itona dan mengakhiri duel seni tersebut. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Nagisa memberanikan diri bertanya kepada Koro Sensei mengenai alasan dibalik kehadirannya sebagai guru di kelas 3E. Koro Sensei menjawab bahwa ia melakukan semua ini untuk menepati janji yang pernah ia buat kepada seseorang di masa lalu. Namun ia menyatakan bahwa saat ini ia belum bisa memberitahukan identitas orang itu. Jika Nagisa dan siswa yang lain ingin mengetahui kebenaran di balik masa lalunya, mereka harus mencari tahu sendiri dengan cara menyelesaikan misi, menghabisi Koro Sensei sebelum ia menghancurkan bumi. Untuk meningkatkan peluang para siswa agar berhasil menghabisinya, Koro Sensei merancang program pelatihan intensif. Di akhir pekan selama libur sekolah, Koro Sensei mengadakan camp pelatihan untuk memberikan pelajaran tambahan. Tujuannya adalah agar keterampilan mereka sebagai pencabut nyawa profesional terasah sepenuhnya. Selain itu, Koro Sensei juga memanfaatkan kecepatan supernya untuk meladeni dan mengajari seluruh siswa secara individual, memastikan nilai akademik mereka meningkat drastis. Tidak hanya Koro Sensei, Bu Irina pun kini memberikan pelajaran bahasa Inggris dengan lebih serius dan efektif, turut berkontribusi dalam meningkatkan prestasi akademik para siswa kelas 3E. Berkat bantuan Koro Sensei dan pelatihan intensif yang diberikan, Pak Karasuma kini dapat melihat dan membuat laporan detail mengenai peningkatan drastis dalam keterampilan menghabisi nyawa dan prestasi akademik siswa kelas 3E. Beberapa bakat alami yang mulai terungkap dalam laporan tersebut adalah Ryunosuke Chiba dan Rinka Hayami, menunjukkan bakat alami dalam membidik dengan akurasi dan timing bidikan yang jauh lebih baik dibandingkan siswa lainnya. Yuma Isogai dan Hiroto Maehara terbukti sangat lihai dalam pertarungan jarak dekat menggunakan pisau. Terasaka, Muramatsu, dan Yoshida, meskipun jarang serius dalam mengikuti kamp pelatihan, mereka memiliki refleks di atas rata-rata. Namun dari semua data yang tercatat, ada satu pengecualian, Nagisa. Hingga saat ini, tidak diketahui apa yang dituliskan oleh Pak Karasuma mengenai bakat dan kemajuan tersembunyi yang dimiliki Nagisa.
Keesokan harinya, para murid laki-laki yang dipimpin oleh niat jahil menyelinap layaknya ninja menuju asrama perempuan. Tujuan mereka jelas, mengintip para siswi saat mandi atau berpakaian minim. Namun di dalam asrama, Bu Irina ternyata sedang asik bercerita tentang masa lalunya bersama para siswi. Suasana curhat yang intim itu tiba-tiba dirusak oleh kedatangan Koro Sensei. Kehadiran guru gurita tersebut sontak membuat semua siswi dan Bu Irina kesal karena Koro Sensei telah mengganggu sesi curhat perempuan mereka. Saking kesalnya, para siswi dan Bu Irina langsung mengejar Koro Sensei untuk memberinya pelajaran. Kekacauan yang terjadi akibat kejar-kejaran ini justru membuat para siswa laki-laki yang bersembunyi dan berniat mengintip menjadi ketahuan. Keesokan harinya, saat berjalan menuju sekolah, Nagisa tidak sengaja berpapasan dengan Ayaka, siswi yang ia kagumi dari kelas elit. Nagisa berniat menghampirinya, namun sebelum ia sempat bergerak, Ayaka lebih dulu disapa oleh teman sekelasnya. Mereka mengajaknya berjalan ke sekolah bersama. Ironisnya, saat berjalan pergi, teman-teman Ayaka mulai mengolok-olok Nagisa dengan suara keras, secara terang-terangan mengejeknya karena berasal dari kelas 3E yang dianggap rendah. Sesampainya di sekolah, saat jam pelajaran olahraga, para siswa diperkenalkan dengan guru pengganti Pak Karasuma, yaitu Pak Takaoka. Pak Takaoka memiliki metode mengajar yang unik. Ia berupaya menciptakan ikatan batin dengan para siswa, ingin membangun hubungan yang terasa seperti antara seorang ayah dan anak. Di sini terungkap, Pak Takaoka adalah rekan seangkatan Pak Karasuma saat mereka menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Sayangnya, Pak Takaoka menyimpan kebencian terhadap Karasuma. Ia selalu menganggap Karasuma sebagai saingan karena merasa dirinya selalu kalah hebat dalam segala hal. Malam harinya, Bu Irina secara diam-diam menyelidiki Pak Takaoka dan segera melaporkan temuannya kepada Pak Karasuma. Ternyata, Pak Takaoka memiliki riwayat memberikan pendidikan yang bersifat diktator dan penuh kekerasan, yang selalu diawali dengan fase membangun kenyamanan dan kedekatan dengan anak didiknya. Dan benar saja, keesokan harinya, saat sesi latihan fisik, Kanzaki terjatuh karena kelelahan. Kanzaki kemudian berujar bahwa ia lebih menyukai diajar oleh Pak Karasuma daripada Pak Takaoka. Mendengar dirinya dibandingkan dengan saingan terbesarnya, Pak Takaoka pun marah besar. Ia langsung melampiaskan amarahnya dengan menghajar Kanzaki, menunjukkan sifat aslinya yang brutal di depan seluruh kelas. Setelah duel yang menegangkan, Pak Karasuma memberitahu Koro Sensei mengenai hasil pengamatannya. Nagisa memiliki bakat alami dalam menghabisi nyawa seseorang, meskipun penampilannya terkesan lemah dan lugu. Karasuma menambahkan bahwa justru penampilan tersebut adalah kelebihan besar Nagisa, karena ia mampu menyembunyikan potensi berbahayanya. Kemudian, saat pelajaran hendak dimulai, tiba-tiba Koro Sensei masuk kelas dalam keadaan kepalanya membesar karena terkena air hujan. Kejadian itu sontak mengungkap salah satu kelemahannya yang fatal. Meskipun Koro Sensei berusaha keras menyembunyikan kelemahan tersebut dengan berbagai alasan, Nagisa yang sangat teliti tidak melewatkan detail itu. Ia langsung mencatatnya sebagai informasi penting yang akan dijadikan senjata untuk misi pencabutan nyawa Koro Sensei di masa depan. Selanjutnya, Okuda maju dan dengan polos memberikan racun buatannya kepada Koro Sensei agar diminum. Tentu saja Koro Sensei dan seluruh kelas langsung tertawa. Sikap Okuda yang terlalu jujur sebagai seorang pencabut nyawa menjadi sumber kelucuan utama. Koro Sensei meminum racun itu. Racun itu memang bereaksi, namun tidak cukup kuat untuk menghabisinya. Meskipun demikian, Koro Sensei memuji Okuda, mengakui bahwa Okuda memiliki bakat alami dalam hal sains dan peracikan. Ia berjanji akan mengasah keterampilan Okuda agar bisa menciptakan racun yang jauh lebih kuat. Namun, Koro Sensei ternyata hanya menipu. Racun tersebut justru membuat tubuh Koro Sensei menjadi gepeng dan secara ironis malah membuatnya lebih mudah menghindari serangan dari para siswa. Oleh sebab itu, Koro Sensei memberikan pelajaran penting kepada Okuda. Selain mengasah ilmu sains, Okuda juga harus mempelajari bahasa Jepang dan komunikasi agar tidak mudah dibohongi atau disalahgunakan seperti yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, Koro Sensei memberikan nasihat dan saran kepada para siswa. Ia menjelaskan bahwa saat ini, mereka harus lebih giat belajar daripada sekedar fokus untuk menghabisinya. Koro Sensei kemudian meminta para siswa, Pak Karasuma dan Bu Irina berkumpul di halaman sekolah. Sebelum menjelaskan maksudnya, Koro Sensei mengajukan pertanyaan. Apa persiapan yang selalu dilakukan oleh seorang pembunuh profesional dan anggota militer khusus?
Baik Bu Irina maupun Pak Karasuma serentak menjawab bahwa mereka selalu menyiapkan minimal 2 rencana sebagai langkah antisipasi jika rencana pertama gagal. Koro Sensei menjelaskan bahwa itulah prinsip dasar seorang pencabut nyawa profesional. Ia mengkritik para siswa karena mereka belum memiliki prinsip tersebut dan hanya fokus pada hadiah, 10 miliar yen, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat sebagai pencabut nyawa profesional. Oleh karena itu, Koro Sensei meminta mereka lebih giat belajar. Dengan menguasai berbagai mata pelajaran, mereka akan mampu menciptakan banyak rencana dan cara untuk menghabisinya suatu hari nanti, dengan memanfaatkan bakat unik mereka masing-masing. Setelah memberikan nasihat, Koro Sensei mengajak para siswa kembali ke kelas dan mulai mengajarkan materi akademik dengan serius, sebab ujian semester 1 akan segera dimulai. Koro Sensei kemudian menawarkan sebuah kesepakatan yang sangat menarik. Setiap siswa yang berhasil meraih nilai terbaik di masing-masing mata pelajaran akan diperbolehkan menembak satu tentakelnya. Ia menjelaskan konsekuensinya. Setiap kali Koro Sensei kehilangan tentakel, kecepatannya akan menurun. Semakin banyak tentakel yang hilang dan semakin sering ia meregenerasi, kecepatannya akan terus berkurang hingga puncaknya ia hanya bisa membuat bayangan anak kecil saat bergerak. Kesempatan untuk mengurangi kekuatan Koro Sensei inilah yang memicu para murid. Gara-gara tantangan ini, semua siswa menjadi sangat giat belajar agar bisa mendapat nilai terbaik dan membuktikan bahwa mereka tidak kalah dengan kelas elit lainnya. Ritsu, dengan kemampuan AI-nya yang terus berkembang, juga turut membantu dengan menjadi guru tambahan yang sangat efektif dalam memfasilitasi pembelajaran. Pak Karasuma yang melihat antusiasme belajar para siswa kelas 3E pun berbagi perasaannya kepada Bu Irina dan Koro Sensei. Ia mengaku senang melihat perubahan positif dan semangat belajar yang kini dimiliki para siswa. Menanggapi hal itu, Koro Sensei menjelaskan filosofi di balik semua ini. Aksi pencabutan nyawa yang efektif dan sempurna membutuhkan penguasaan berbagai bidang, mulai dari verbal, matematika, kimia, sejarah, geografi, hingga kemampuan bahasa Inggris. Penguasaan ilmu-ilmu inilah yang memungkinkan para siswa merancang rencana pencabutan nyawa yang begitu cerdik hingga Koro Sensei tidak bisa lagi menghindarinya. Menurut Koro Sensei, jika seseorang berhasil memahami orang dan daratan, maka mereka akan bisa memahami langit. Artinya, semua hal yang dipelajari dan dialami saat ujian akademik dapat digunakan dalam perencanaan misi pencabutan nyawa. Intinya, bagi kelas 3E, belajar dan menghabisi nyawa berjalan beriringan. Aktivitas Koro Sensei tidak berhenti di sekolah. Sepulang sekolah, ia sering mengajak siswa-siswinya berjalan-jalan ke berbagai negara berbeda, memanfaatkan kecepatan Mach 2 miliknya. Perjalanan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan bakat unik yang dimiliki setiap siswa di lingkungan yang nyata. Tak hanya itu, Koro Sensei juga mengabadikan setiap momen studi tur global tersebut dan menempelkannya dengan rapi di buku hariannya, diari, seolah-olah semua ini adalah kenangan manis seorang guru dengan murid-murid kesayangannya. Singkat cerita, ujian semester pun selesai. Koro Sensei mengumumkan dan membagikan nilai, mulai dari peraih nilai tertinggi di berbagai mata pelajaran. Beberapa siswa yang berhasil meraih nilai terbaik tahun ini adalah Nakamura, bahasa Inggris, Karuma, matematika, dan Okuda, sains. Koro Sensei menyatakan kebanggaan luar biasa karena nilai semua siswa kelas 3E meningkat pesat, jauh di atas rata-rata. Melihat keberhasilan ini, para siswa segera menagih kesepakatan yang telah dibuat Koro Sensei. Mereka bahkan menambahkan bahwa total mata pelajaran yang diujikan sebenarnya ada 6, termasuk bahasa Jepang, ekonomi dan pengetahuan umum, yang semuanya berhasil dimenangkan oleh siswa kelas 3E. Dengan demikian, mereka berhak menembak 6 tentakel Koro Sensei. Setelah kemenangan akademik ini, para siswa kelas 3E segera mulai mempersiapkan hari kematian Koro Sensei yang sesungguhnya, yang mereka rencanakan akan dilakukan saat liburan musim panas nanti. Singkat cerita, ketika liburan musim panas tiba, para siswa kini tidak lagi memikirkan pencabutan nyawa individual. Sebaliknya, mereka bersatu sepenuhnya untuk merancang sebuah rencana kolektif yang memanfaatkan semua bakat unik mereka. Tujuan mereka, menciptakan rencana yang begitu sempurna sehingga Koro Sensei tidak akan bisa kabur. Berbagai keahlian disinergikan. Ada yang bertugas menghitung curah hujan dan memprediksi cuaca, ada yang menggunakan ilmu matematika dan fisika untuk merancang alat penjebak, dan ada pula yang bertugas mempersiapkan racun untuk eksekusi. Mereka semua terlihat sangat kompak dan bersenang-senang sambil mempersiapkan alat kematian dan eksekusi untuk Koro Sensei.
Liburan musim panas ini menjadi momen puncak di mana kemampuan akademik mereka benar-benar diterjemahkan menjadi keterampilan pencabut nyawa profesional. Hingga di suatu hari, saat Nagisa dan kedua temannya sedang mengumpulkan botol-botol yang akan digunakan sebagai alat eksekusi Koro Sensei, ia tidak sengaja bertemu dengan Ayaka, sang pujaan hati. Tak disangka, Ayaka menghampirinya dan berkata bahwa Nagisa terlihat lebih ceria dari sebelumnya, dan ia juga melihat bahwa kelas 3E kini terlihat sangat kompak. Nagisa hanya mengiyakan perkataan itu, lalu segera pamit untuk kembali membantu teman-temannya. Hebatnya lagi, para siswa kelas 3E memilih untuk tidak menghadiri festival kembang api yang ramai. Mereka justru lebih memilih menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan alat kematian Koro Sensei. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa menikmati kembang api bersama dari atap kelas. Saat menikmati pemandangan itu, para siswa teringat akan perkataan Bu Yukimura, seorang guru wanita tegas yang kini telah menghilang entah kemana. Bu Yukimura pernah berkata, meskipun mereka ditempatkan di kelas 3E, mereka pasti bisa melalui dan mengubah semua ini jika mau mencoba. Hari-hari pun berganti. Di sekolah, para siswa segera menyiapkan semua alat tempur mereka untuk melancarkan upaya eksekusi Koro Sensei. Setelah semua siap, mereka mendatangi Koro Sensei yang kini sudah terikat di alat jebakan buatan mereka. Para siswa kemudian memulai eksekusi sesuai dengan rencana dan pembagian peran masing-masing. Urutan eksekusi mereka berlangsung cepat. Mereka menembak beberapa tentakelnya untuk mengurangi kecepatan regenerasi Koro Sensei. Selanjutnya, mereka mengurungnya di dalam air yang merupakan kelemahan fatal Koro Sensei. Ia akan mengembang jika terkena air. Di saat tubuh Koro Sensei membesar karena air, mereka melanjutkan dengan menembaki tubuhnya untuk memicu ledakan. Setelah ledakan besar itu, para siswa terkejut. Mereka melihat Koro Sensei telah berubah menjadi bola kristal sebagai teknik pertahanan terakhirnya. Kristal energi ini akan pecah dalam kurun waktu 24 jam. Namun, ada ancaman fatal. Jika Koro Sensei meledak, seluruh bumi juga akan ikut hancur. Di tengah krisis ini, situasi semakin kacau. Tiba-tiba, beberapa siswa pingsan tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, Pak Takaoka dan anak buahnya muncul. Ia mengaku telah memberikan racun pada alat peledak yang digunakan siswa yang menyebabkan mereka pingsan. Kini, penawar racun tersebut hanya ada padanya. Pak Takaoka menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini karena marah dan frustasi setelah dipermalukan oleh Nagisa. Kekalahan itu membuatnya diejek oleh seluruh orang di Kementerian Pertahanan, yang memicu obsesi balas dendamnya. Ia pun memberikan ultimatum. Jika ingin semua siswa selamat, Nagisa harus menyerahkan bola kristal Koro Sensei saat itu juga. Saat Nagisa hendak menyerahkan bola kristal tersebut kepada Karusama, situasi kembali berubah. Tiba-tiba, Itona muncul dan berusaha merebut bola itu. Itona ingin menghabisi Koro Sensei dengan tangannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat. Melihat kekacauan ini, Nagisa dan Karuma segera membawa kabur bola kristal Koro Sensei untuk melindungi guru mereka, sekaligus mencari solusi atas krisis racun dan ancaman bumi. Di kelas, Pak Karusama meminta siswa yang selamat untuk merawat dan memberikan pereda rasa sakit atau painkiller kepada teman-teman mereka yang terkena racun. Di tempat lain, Nagisa dan Karuma berhasil membawa bola kristal Koro Sensei dan kini tengah memanjat menara listrik untuk mengamankan guru mereka. Sayangnya, Itona dengan mudah mengejar mereka. Menggunakan kekuatannya, Itona menghancurkan beberapa besi dan tangga yang dipijak Nagisa dan Karma, membuat kedua siswa itu berada dalam posisi yang sangat terdesak di atas menara. Di posisi yang sudah sangat terdesak, Karuma terlihat mengaku menyerah dan bersedia memberikan bola kristal Koro Sensei kepada Itona. Namun, itu semua hanyalah tipu daya. Tiba-tiba, Karuma melempar bola kristal itu ke Nagisa sebagai gerakan tak terduga. Tepat saat itu, hujan turun. Air hujan itu sontak melumpuhkan tentakel Itona secara total. Saat ini terjadi, Koro Sensei akhirnya menyadari rencana kedua yang telah disiapkan Nagisa, Karuma, dan murid lainnya. Persis seperti yang ia ajarkan sebelumnya. Berdasarkan riset dan perhitungan cuaca yang teliti, para siswa telah memprediksi momen hujan ini. Mereka benar-benar telah menguasai orang dan daratan, dan kini menguasai langit, seperti filosofi yang Koro Sensei ajarkan. Dengan memanfaatkan kelemahan Itona terhadap air,
Nagisa bisa bergerak cepat dan mudah memotong serta melumpuhkan tentakel Itona, mengalahkannya dengan kecerdasan tim dan bakat alaminya. Namun, masalah tidak berhenti dengan kekalahan Itona. Pak Takaoka kembali berulah dengan menyandara Okuda dan berniat untuk mengecornya hidup-hidup. Untuk menyelamatkan Okuda, Pak Takaoka memberikan ultimatum terakhir. Koro Sensei harus diserahkan kepadanya, dan sebagai imbalan, ia akan memberikan obat penawar racun. Dalam momen yang mengejutkan, Nagisa berlutut dan memohon dengan tulus agar Pak Takaoka membiarkan para siswa yang menyelesaikan misi pencabutan nyawa Koro Sensei. Namun, karena telah dibutakan amarah dan dendam, Pak Takaoka malah menginjak kepala Nagisa sebelum menghajarnya dan merebut bola kristal Koro Sensei. Saat bola itu berhasil dibuka, Pak Takaoka baru menyadari bahwa ia tertipu. Bola kristal yang ia dapatkan ternyata palsu, bukan Koro Sensei yang asli. Ternyata, Koro Sensei yang asli sudah berada di tangan Karuma, berkat bantuan informasi dan koordinasi dari Ritsu, melalui kemampuan AI-nya. Tidak hanya itu, para siswa yang sebelumnya pingsan juga sudah sembuh dari racun. Ritsu, dengan kecanggihan AI-nya, berhasil menemukan dan menunjukkan obat penangkal racun tersebut. Akibatnya, Pak Takaoka dan anak buahnya yang berencana melakukan kekejaman, kini justru harus dipermalukan habis-habisan. Merekalah yang akhirnya dicor dan ditangkap sebagai balasan atas tindakan mereka. Para siswa dan guru kelas 3E kini melangkah ke markas Kementerian Pertahanan. Mereka datang untuk menyerahkan Koro Sensei atau bola kristal agar dihancurkan. Karena mereka telah berhasil menyelesaikan misi yang diberikan. Pak Karasuma menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan para siswa telah berhasil menyelamatkan bumi. Dan kini, mereka secara resmi telah menjadi pencabut nyawa profesional. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapat penghormatan tertinggi atas pengorbanan dan kerja keras mereka selama ini. Sebelum proses penghancuran dilakukan, Koro Sensei diberikan kesempatan terakhir untuk mengucapkan kata perpisahan kepada seluruh murid dan guru yang selama ini menargetkannya. Dalam detik-detik terakhir sebelum penghancuran, Koro Sensei menyampaikan kata perpisahan yang tulus. Ia mengucapkan bahwa dia sangat bangga dan bahagia selama mengajar di kelas 3E. Menurutnya, para murid akhirnya berhasil menjadi lebih baik setelah berjuang mati-matian. Ia memuji bahwa kini para siswa telah menguasai berbagai keterampilan sesuai bakat mereka, menjadi rajin belajar, memiliki banyak ilmu, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa setelah melewati semua tantangan. Koro Sensei juga mengungkapkan sebuah pengakuan. Belum ada satupun pasukan militer dari seluruh dunia yang pernah menyudutkannya sampai seperti ini. Kelas 3E adalah yang pertama berhasil membuatnya tak berdaya, dan itu adalah bukti kuat bahwa pertumbuhan mereka sangat pesat. Saat bola anti-sensei diluncurkan, Koro Sensei menyampaikan pesan di detik-detik terakhirnya. Ia sangat bahagia melihat para muridnya tumbuh. Ia juga merasa bahagia karena bisa menemani para murid sampai akhir. Momen itu penuh dengan kontras emosi. Para murid menjadi sangat sedih dan tak rela kehilangan Koro Sensei, yang mereka anggap sebagai guru yang sangat baik. Sementara itu, para anggota Kementerian Pertahanan bersukacita karena berhasil menyelamatkan dunia. Namun di tengah momen haru itu, sejak saat itu, Koro Sensei kembali mengajar semester 2 di kelas 3E, dan ia berjanji akan menemani para murid hingga mereka lulus. Seperti biasa, pelatihan untuk menghabisi Koro Sensei menggunakan senjata anti-sensei tetap dilanjutkan agar keterampilan para siswa tetap terjaga dan terasah. Namun, kini pandangan kepala sekolah telah berubah total. Kelas 3E yang awalnya dipandang rendah dan lemah, kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, mengingat semangat belajar dan keterampilan mereka telah berkembang pesat semenjak kehadiran Koro Sensei. Bahkan Itona yang pernah menjadi musuh mereka, kini mulai menghadiri kelas untuk belajar. Dengan tujuan tunggal, ia ingin mengembangkan dirinya agar suatu hari nanti bisa mengalahkan Koro Sensei. Kemudian, barulah terungkap sosok di balik semua tindakan Koro Sensei selama ini adalah Bu Yukimura.
guru yang mengajar para siswa sebelumnya. Bu Yukimura telah meninggal karena insiden yang melibatkan kedatangan Koro Sensei saat Koro Sensei baru pertama kali hadir dan diamankan oleh Kementerian Pertahanan. Saat itu, Koro Sensei merasa sangat menyesal karena tidak sengaja telah menghabisi sosok baik hati tersebut dan seketika jatuh cinta padanya. Oleh sebab itu, ia berjanji akan mengajar kelas 3E untuk meneruskan perjuangan Bu Yukimura. Bu Yukimura sendiri yang meminta janji itu karena ia percaya Koro Sensei bisa menjadi penerusnya, mengajari, mengubah kelas 3E seperti kelas elit lainnya dan menjadi guru yang luar biasa bagi mereka. Kini Koro Sensei telah berhasil mewujudkan hal itu dan memenuhi janjinya kepada pujaan hatinya, Bu Yukimura. Kelas 3E telah berkembang pesat melampaui dugaan. Untuk melengkapi janji tersebut, Koro Sensei memberikan misi terakhir kepada para murid. Mereka harus berhasil menghabisinya sebelum mereka lulus. 卒業までにぬる Dengan semua pengalaman yang telah dilalui Koro Sensei dan para muridnya, ia akhirnya memutuskan untuk kembali mengajar di semester kedua. Ia akan membimbing mereka sampai ujian kelulusan selesai. Sementara itu, misi para siswa tidak berubah. Mereka harus menghabisi Koro Sensei sebelum hari kelulusan, karena jika gagal, ia akan meledak dan menghancurkan bumi. Kini, para siswa mulai berkonsultasi dengan Koro Sensei satu persatu tentang rencana masa depan mereka. Nakamura dan Terasaka berambisi menjadi diplomat atau politisi, sementara Karuma ingin menjadi birokrat karena tertarik bekerja di balik layar. Namun, Nagisa masih ragu dan belum menemukan jalannya. Koro Sensei pun menasehatinya, menegaskan bahwa bakatnya sebagai pencabut nyawa profesional bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang pekerjaan karena ia telah menguasai banyak keterampilan. Kemudian Pak Karasuma mengumumkan acara festival sekolah yang akan diadakan pada akhir pekan depan. Ia menekankan bahwa ini adalah momen yang sangat ideal dan memiliki peluang besar untuk menuntaskan misi mereka. Alasan utamanya, keramaian festival akan membuat Koro Sensei kesulitan bergerak bebas atau menunjukkan wujud aslinya. Namun, para siswa tidak hanya bersaing dengan waktu. Kementerian Pertahanan juga akan mengirimkan seorang penembak jitu legendaris yang dikenal sebagai Red Eye. Dengan ancaman dari pihak luar ini, para siswa ditantang untuk berhasil menghabisi Koro Sensei dengan tangan mereka sendiri sebelum Red Eye mengambilnya. Setelah kepergian Pak Karasuma, Koro Sensei memasuki ruangan dan membagikan informasi penting untuk membangkitkan semangat para siswanya. Ia mengungkapkan kelemahan fatalnya. Meskipun kekuatannya terletak pada kecepatan super, ia tidak akan bisa bergerak sama sekali jika semua tentakelnya dipegang oleh orang lain. Koro Sensei menjelaskan bahwa festival sekolah adalah kesempatan emas bagi mereka. Keramaian acara akan memastikan banyak orang secara tidak sengaja memegang tentakelnya, memberikan para siswa kesempatan untuk menuntaskan misi mereka. Lebih lanjut, Koro Sensei pun mengumumkan bahwa ia akan menjadi pemeran utama di pementasan teater kelas 3E, sebuah pengumuman yang langsung disambut gelak tawa dan cemooh dari para siswa yang merasa ide itu sangat konyol. 主役やりたい Hari festival sekolah yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Para siswa kelas 3E langsung beraksi, membagikan brosur pertunjukan, menjual makanan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kreatif. Namun, lokasi kelas mereka yang terpencil membuat mereka sepi pengunjung, bahkan sampai dilewati oleh peternak sapi. Tanpa diduga, sebuah ledakan mengejutkan mereka yang ternyata berasal dari kelas mereka sendiri. Itu adalah hasil eksperimen Takebayashi yang mencampurkan tepung dengan zat-zat tertentu. Melihat kejadian itu, Okuda yang pandai dalam bidang sains langsung memahami dan menjelaskan bahwa debu mineral seperti tepung memiliki sifat reaktif. Jika dicampur dengan zat tertentu, debu tersebut bisa memicu reaksi berantai yang berujung pada ledakan dahsyat. Di sisi lain, Red Eye telah menemukan targetnya dan bersiap membidik Koro Sensei dari jarak jauh. Saat itu, Koro Sensei sedang sibuk membantu Nagisa menyebarkan brosur pertunjukan teater kelas 3E.
Namun, tepat sebelum Red Eye menarik pelatuk, Koro Sensei tiba-tiba pamit untuk berlatih. Kecepatannya yang luar biasa membuat Red Eye gagal menembak dan bahkan kebingungan tidak bisa melacak kemana perginya Koro Sensei. Dalam perjalanan menemui teman-temannya, Nagisa terkejut melihat Bu Irina sedang mencium para lelaki dewasa untuk menarik mereka datang ke pertunjukan teater. Bu Irina menjelaskan bahwa aksinya itu adalah bagian dari taktik. Dengan banyaknya penonton, Koro Sensei akan sulit melarikan diri atau menunjukkan wujud aslinya. Kondisi ini akan memberikan kesempatan emas untuk menuntaskan misi mereka. Pertunjukan teater akhirnya dimulai. Para siswa menyajikan sebuah pementasan tentang sepasang kekasih lansia yang menjalani hidup sederhana dan penuh kebahagiaan. Tanpa disadari, Red Eye sudah berada di tempatnya, tersembunyi jauh, terus membidik Koro Sensei. Momen krusial pun tiba saat sepasang lansia tersebut harus membelah buah persik yang diperankan oleh Koro Sensei. Ini adalah peluang besar bagi para siswa untuk menuntaskan misi mereka. Sayangnya, meski sudah berupaya maksimal, mereka gagal. Namun ada kejutan lain. Koro Sensei ternyata tahu keberadaan Red Eye. Ia menghampirinya lalu mendandaninya sebagai pemain tambahan, membuat alur pementasan menjadi jauh lebih menarik. Di sisi lain festival, Okuda dan dua teman perempuannya berada dalam bahaya. Mereka disandra oleh sekelompok siswa SMA dari sekolah lain yang berniat merekam video tidak senonoh. Untungnya, Karasuma dan Terasaka tiba tepat waktu dan langsung menghajar para pelaku. Namun, kelengahan mereka dimanfaatkan para preman itu untuk melancarkan serangan balik, yang membuat Karasuma dan Terasaka tak berdaya. Di tengah situasi genting ini, Koro Sensei tiba-tiba muncul. Ia menyamar sebagai Karasuma untuk menyelamatkan para siswa tanpa membongkar wujud aslinya kepada para pelaku. 彼らも学校内では落ちこぼれ呼ばわりされています。君たちのように他人を水の底に引っ張るような真似はしません。急に進もうがドブ川に進もうが前にいえいえさあ Kemudian, Kayano meminta bantuan Koro Sensei yang kebetulan lewat di area jemuran. Namun, saat Koro Sensei mengulurkan tangannya untuk membantu, Kayano tiba-tiba menampakkan tentakelnya. Pemandangan mengejutkan itu disaksikan langsung oleh Nagisa yang secara tidak sengaja berada di sana. Saat itulah motif Kayano terungkap. Ia ingin membalas dendam atas kematian Bu Yukimura. Faktanya, Kayano adalah adik kandung Bu Yukimura, dan ia menyaksikan kakaknya meninggal di hadapan Koro Sensei. Selama ini, Kayano sengaja merahasiakan tentakelnya demi bisa membalas dendam. Namun, sebelum Nagisa sempat memahami sepenuhnya, Kayano buru-buru pergi dari tempat itu. Pada malam hari, Kayano menyendiri di tempat sepi, mengenang kembali tragedi yang menimpa kakaknya. Ia mengingat saat ia mengunjungi tempat kerja kakaknya yang tiba-tiba diguncang oleh ledakan dahsyat. Ketika ia bergegas masuk, ia melihat pemandangan yang menyakitkan. Koro Sensei terlihat berdiri di dekat jasad kakaknya, seolah-olah ia adalah pelakunya. Momen traumatis itu mendorong Kayano untuk menyuntikkan cairan eksperimen ke lehernya. Cairan itu memberinya tentakel dan kekuatan besar yang ia butuhkan untuk membalas dendam. Menariknya, Koro Sensei juga meninggalkan surat yang berisi janji untuk menjadi guru di kelas 3E dan permintaan agar Kayano bergabung setelah lulus, sehingga mereka bisa bertemu dan ia bisa menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Keesokan harinya, Kayano muncul di sekolah dengan tekad bulat untuk membalas dendam yang selama ini ia tahan. Ia segera menantang Koro Sensei dan tanpa ragu mengeluarkan dua tentakelnya yang kini menyala bagaikan api. Serangan brutal Kayano membuat semua siswa panik dan terpaksa mencari perlindungan di dalam kelas. Di tengah pertarungan, Koro Sensei yang lincah terus bergerak sambil memberi arahan kepada murid-muridnya. Ia meminta mereka untuk menenangkan Kayano yang terlihat semakin dikuasai amarah. Koro Sensei bahkan membuat rencana berani. Ia akan sengaja membiarkan Kayano menyerang titik paling vital di dadanya, di balik dasi. Setelah itu, Koro Sensei berharap para siswa bisa bertindak, sebab ia sendiri mengaku tidak tahu bagaimana lagi cara menghentikan Kayano. Dalam momen genting itu, Nagisa mencari cara untuk menenangkan Kayano seperti yang diminta oleh Koro Sensei.
ingatannya kembali pada Bu Irina yang menggunakan ciuman untuk menarik perhatian penonton. Tepat saat Kayano menyerang titik vital Koro Sensei, Nagisa beraksi menggunakan taktik tersebut dan berhasil. Sambil menenangkan Kayano, Nagisa mencoba menjelaskan bahwa balas dendam bukanlah jalan yang benar dan ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Ia meyakinkan Kayano bahwa hubungan mereka dengan Koro Sensei kini sudah sangat baik, yang membuatnya berharap Kayano bisa memikirkan kembali tindakannya. Pada momen yang sama, Koro Sensei melihat sosok Shiro dari kejauhan. Ia langsung mendekatinya dan menantang Shiro untuk mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata, Shiro tidak lain adalah Dr. Yanagisawa yang merupakan kenalan lama Koro Sensei. Koro Sensei kemudian mengajak seluruh muridnya masuk kelas untuk menceritakan masa lalunya, terutama hubungannya dengan Bu Yukimura, kakak kandung Kayano. Ia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Shinigami dan dijuluki sebagai Dewa Kematian. Dahulu, ia adalah seorang pencabut nyawa profesional yang tak pernah terkalahkan. Seperti yang sering ia ajarkan, seorang pencabut nyawa profesional harus unggul dalam segala aspek, dan Shinigami adalah contoh sempurna dari hal itu. Dengan kecerdasan dan kemampuannya, ia berhasil menyingkirkan ribuan target dengan beragam metode. Suatu kali, di tengah menjalankan misinya, Shinigami mengalami kelengahan. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh Dr. Yanagisawa untuk menangkap dan membawanya ke laboratorium penelitian ilegalnya. Bagi Dr. Yanagisawa dan timnya, kekuatan serta kecerdasan luar biasa yang dimiliki Shinigami menjadikannya subjek penelitian dan eksperimen yang ideal. Penelitian Dr. Yanagisawa berfokus pada eksperimen untuk memasukkan cairan antimateri ke dalam siklus kehidupan. Menurutnya, jika subjeknya bertahan hidup dari proses ini, orang tersebut akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Lebih jauh, jika penelitian ini berhasil, ia percaya bisa menciptakan sumber energi baru yang dapat menggantikan minyak dan tenaga nuklir. Selama menjalani eksperimen, Shinigami diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan fisik yang ia rasakan demi kelancaran penelitian. Selama penelitian, Shinigami dirawat oleh Bu Yukimura yang bertugas mengecek kondisinya setiap hari dan melaporkannya kepada Dr. Yanagisawa. Disinilah terungkap fakta menyedihkan. Bu Yukimura terpaksa menjadi tunangan Dr. Yanagisawa karena ayahnya memiliki hutang yang sangat besar. Tak heran, Bu Yukimura tidak mencintai Dr. Yanagisawa yang sering berlaku kasar dan tidak pernah memperlakukannya dengan layak, apalagi sebagai tunangannya. Bu Yukimura juga mengungkapkan bahwa ia adalah seorang guru yang mengajar di kelas 3E. Ia hanya memiliki waktu setahun lagi sebelum para muridnya lulus, karena Dr. Yanagisawa mengharuskannya untuk bekerja penuh waktu di laboratorium. Meskipun ia sangat menyukai dunia mengajar, ia terpaksa mengikuti permintaan itu. Dengan waktu yang semakin sempit, Bu Yukimura bertekad untuk memberikan segalanya kepada para muridnya. Ia ingin membuktikan bahwa di balik reputasi mereka sebagai siswa bermasalah, para murid kelas 3E sebenarnya memiliki bakat luar biasa. Bu Yukimura ingin membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih percaya diri sebelum mereka berpisah. Setelah menghabiskan waktu di ruang penelitian, Shinigami akhirnya mulai terbiasa dengan kondisi dan eksperimen yang ia jalani. Dengan memanfaatkan ilmu mencabut nyawa yang ia kuasai, ia perlahan-lahan mulai mengambil alih kendali ruangan itu sambil menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Shinigami sengaja ingin memperpanjang eksperimen ini karena ia yakin jika ia bisa bertahan, ia akan memperoleh kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Seiring waktu, tangan dan kakinya mulai berevolusi menjadi tentakel. Meskipun begitu, ia tetap bisa mengendalikan tentakelnya mengikuti kehendak dan perasaannya. Waktu terus berjalan hingga akhirnya bulan Maret pun tiba dan peristiwa meledaknya bulan terjadi. Terungkap bahwa Dr. Yanagisawa telah mencoba eksperimen nekat dengan menyuntikkan cairan antimateri dari tubuh Shinigami ke seekor tikus yang kemudian dikirim ke bulan.
Akibatnya, bulan hancur. Dari hasil penelitian, diperkirakan bahwa Shinigami juga akan meledak pada bulan Maret tahun depan. Ini menjadi alasan utama mengapa para murid harus dilatih untuk menghabisinya, agar mereka bisa menghentikannya sebelum ia menghancurkan bumi. Hubungan Shinigami dan Buyukimura semakin dekat sejak saat itu. Mereka sering bercerita tentang kehidupan masing-masing. Buyukimura bahkan memberikan hadiah dasi sebagai wujud rasa terima kasihnya. Baginya, Shinigami adalah satu-satunya orang yang mendukungnya untuk tetap menjadi guru di tengah tekanan yang ia alami. Sebagai balasan, Shinigami menggunakan kekuatannya untuk memegang tangan Buyukimura, memberikan sentuhan yang menenangkan dan meyakinkan bahwa ia mampu menyelesaikan tugasnya sebagai guru sebelum mereka berpisah. Melihat perubahan pada Shinigami, Dr. Yanagisawa segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya, khawatir ia akan membahayakan bumi. Namun, dengan kekuatannya yang baru, Shinigami berhasil melarikan diri dengan mudah dari laboratorium, menghancurkan segalanya. Buyukimura yang mendengar kabar tersebut segera menyusul Shinigami dan memintanya untuk menghentikan kehancuran ini. Namun, Shinigami tidak memedulikan permohonan Buyukimura. Ia bahkan menyuruhnya pergi agar tidak menjadi korban dari aksi balas dendamnya terhadap Dr. Yanagisawa. Shinigami pun mulai melancarkan aksinya, menghancurkan setiap ruangan yang terkunci rapat, sebuah tugas yang mustahil dilakukan manusia biasa. Melihat situasi ini, Dr. Yanagisawa memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan senjata terakhir mereka, tentakel buatan yang dirancang khusus untuk memusnahkan Shinigami, produk dari eksperimennya sendiri. Di tengah kekacauan, Dr. Yanagisawa juga melampiaskan amarahnya dengan menyerang Buyukimura yang tidak bersalah. Namun, saat senjata tentakel itu meluncur, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di momen tragis itu, Shinigami merasakan penyesalan yang mendalam. Dengan semua kekuatan luar biasa yang ia miliki, ia tidak bisa menyembuhkan Buyukimura karena belum menemukan caranya. Di saat-saat terakhirnya, Buyukimura menyampaikan pesan penting. Ia ingin Shinigami melanjutkan perjuangannya sebagai guru di kelas 3E, membantu para siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan percaya diri. Buyukimura percaya di balik julukan Dewa Kematian, Shinigami sebenarnya adalah orang yang baik. Pesan inilah yang akhirnya mendorong Shinigami untuk mencari cara agar bisa mengajar di kelas 3E meskipun ia telah berubah wujud menjadi Koro Sensei. Kini, satu-satunya keinginannya adalah dihabisi oleh murid-muridnya sendiri, bukan oleh orang lain seperti Red Eye. Bagi Koro Sensei, jika para muridnya yang berhasil, ia akan merasa sangat bangga dan terhormat karena hal itu adalah bukti paling nyata dari perkembangan luar biasa mereka. Selama liburan musim dingin, semua rencana untuk menghabisi Koro Sensei menemui jalan buntu. Ketika sekolah kembali dibuka, sebuah perdebatan besar pun pecah. Di satu sisi, ada Nagisa yang berpendapat bahwa mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan Koro Sensei agar tidak meledak, karena ia telah menjadi guru yang sangat berharga. Namun, Karuma dan kubunya tidak setuju. Mereka tetap berpegang pada tujuan awal, yaitu menghabisi Koro Sensei, karena itulah alasan mereka berlatih selama ini. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini, Nagisa dan Karuma akhirnya setuju untuk berduel 1 lawan 1 dengan pisau anti-sensei. Siapa yang terkena serangan pertama, ia yang kalah. Meski pertarungan diawali dengan seimbang, Nagisa pada akhirnya terdesak dan nyaris kalah di tangan Karuma. Namun, di luar dugaan, Karuma justru memilih untuk menyerah saat Nagisa berhasil menguncinya.
meskipun Karuma sebenarnya punya kesempatan besar untuk menang. Pada momen itu, Karuma menyadari bahwa perkataan Nagisa ada benarnya. Keduanya pun menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Mereka akhirnya memutuskan untuk terus berlatih dan merencanakan cara untuk menghabisi Koro Sensei sambil pada saat yang sama berupaya melindunginya. Dengan kompromi ini, kedua belah pihak dapat mencapai tujuan. Cuplikan ulangi. Di sisi lain, Karasuma dipanggil ke kantor Kementerian Pertahanan. Atasannya memberitahu bahwa mereka akan meluncurkan sebuah rencana baru bekerja sama dengan pihak asing demi mencegah Koro Sensei meledak. Rencana ini melibatkan pembangunan sebuah pembatas ledakan dan pada saat yang sama mereka akan menghabisi Koro Sensei menggunakan satelit sebelum waktu Koro Sensei meledak tiba. Di sekolah, para siswa bekerja keras di bawah pimpinan Okuda mengembangkan ramuan yang mereka yakini bisa mencegah Koro Sensei meledak. Okuda meyakinkan teman-temannya bahwa jika sains bisa menciptakan zat yang mematikan, maka pasti bisa pula menciptakan zat yang menyembuhkan. Di tengah upaya mereka, Ritsu muncul dengan informasi penting. Ia berhasil menyadap percakapan antara pihak asing dan Kementerian Pertahanan yang merencanakan pemusnahan Koro Sensei. Mendengar rencana itu, para siswa langsung bertanya kepada Itona di mana lokasi laboratorium Dr. Yanagisawa. Mereka berharap bisa menemukan data-data dari penelitian awal agar dapat membuat ramuan penawar untuk menyelamatkan Koro Sensei. Tak butuh waktu lama, Itona memimpin Karma dan Nagisa menuju lokasi yang dimaksud. Di sana, mereka berhasil menemukan sebuah chip yang menyimpan semua data yang diperlukan. Setelah mendapatkan chip itu, mereka bergegas kembali ke sekolah. Ritsu segera membaca dan menganalisis isinya. Berbekal informasi dari chip tersebut, para siswa mulai berupaya keras untuk meracik ramuan penawar demi menyelamatkan Koro Sensei. Setelah berhari-hari bekerja keras, para siswa akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Pada saat yang sama, tim pemusnah dari Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan persiapan mereka dengan satelit dan peralatan yang siap digunakan. Tepat sebelum operasi dimulai, Karasuma mengunjungi sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih kepada Koro Sensei. Setelah berpamitan, ia memberi sinyal kepada timnya untuk memulai rencana. Tim pemusnah segera mengaktifkan penghalang super untuk menahan ledakan Koro Sensei seraya menunggu momen yang tepat untuk menembakkan laser dari satelit. Sementara itu, para siswa satu persatu diculik dan dipaksa masuk ke sebuah ruang bawah tanah rahasia yang telah disiapkan militer. Mereka dikumpulkan di sana agar tidak bisa menghalangi misi besar Kementerian Pertahanan dan pihak asing. Karasuma pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia terikat pada perintah atasannya. Dalam situasi buntu ini, Karuma akhirnya menemukan ide. Ia mengusulkan agar Takebayashi menggunakan kembali penemuannya yang menyebabkan ledakan saat pertama kali meneliti. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Karasuma kembali mencegat mereka. Namun kali ini tujuannya berbeda. Ia justru mempersilahkan para siswa untuk melanjutkan misi mereka demi menyelamatkan Koro Sensei. Karasuma menyadari dualitas perannya sebagai seorang militer yang patuh dan sebagai asisten guru yang peduli. Ia menganggap ini adalah ujian terakhir bagi para siswa sebelum mereka berpisah. Tidak hanya Karasuma, Bu Irina juga ikut membantu setelah mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Awalnya ia berniat menghabisi Koro Sensei dengan tangannya sendiri, tetapi ia akhirnya berubah pikiran. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian dan membutuhkan bantuan para siswa. Dengan dukungan mereka, aksi pelarian dan penyelamatan pun akhirnya dimulai. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, Karasuma ditahan di kantor dan tidak diizinkan pergi hingga operasi pemusnahan Koro Sensei berakhir. Ia dianggap bersalah karena telah melanggar tugasnya dengan membebaskan para siswa.
Di sisi lain, Koro Sensei yang sudah pasrah dan siap menerima takdirnya dikejutkan oleh kedatangan para muridnya. Di tengah pertemuan itu, Okuda maju dan menyerahkan ramuan penyelamat yang telah mereka racik. Setelah meminum ramuan itu, Koro Sensei menjelaskan bahwa ia tetap tidak bisa pergi dari sana karena penghalang yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan pihak asing. Menyadari takdirnya, Koro Sensei memutuskan untuk mengadakan upacara perpisahan dengan membagikan ijazah kepada para muridnya sebelum waktu penghancurannya tiba. Namun di tengah suasana haru itu, Dr. Yanagisawa tiba-tiba muncul, berniat membalas dendam kepada Koro Sensei. 一人一人に感謝の気持ちを込めて作ったので受け取ってください。 Ternyata, Dr. Yanagisawa telah menyuntikkan ramuan transplantasi ke dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan super dan membalas dendam. Ia juga mengungkapkan bahwa data yang dicuri Nagisa dan Karma dari laboratoriumnya adalah palsu. Dengan sengaja, ia menyuntikkan lebih banyak ramuan tentakel ke tubuhnya demi mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar, meskipun ia tahu tindakannya itu akan memperpendek usianya. Kini Dr. Yanagisawa berubah menjadi monster yang dengan mudah bisa mengalahkan Koro Sensei. Melihat Koro Sensei dihajar habis-habisan, Kayano keluar untuk membantunya. Namun, ia justru dibuat sekarat oleh kekuatan Dr. Yanagisawa yang luar biasa. Dalam keadaan terluka, Kayano meminta maaf kepada Koro Sensei atas niat balas dendamnya. Ia menjelaskan bahwa kali ini ia maju untuk melindungi Koro Sensei sebagai permintaan maaf karena telah salah paham. Melihat Kayano sekarat, mengingatkan Koro Sensei pada saat Buyukimura tewas di tangan Dr. Yanagisawa. Amarahnya pun memuncak, dan Koro Sensei akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan Dr. Yanagisawa. Setelah pertarungan selesai, Koro Sensei dengan cepat membawa Kayano ke dalam kelas untuk memberikan pertolongan pertama. Ia mengungkapkan bahwa setelah kematian Buyukimura, ia sengaja mempelajari cara mengobati luka dari serangan mematikan Dr. Yanagisawa. Berharap bisa menyelamatkan orang jika kejadian serupa terulang. Kini, pengetahuannya teruji saat ia harus menyelamatkan Kayano, adik kandung dari wanita yang dulu tidak bisa ia selamatkan. Dengan semua ilmu yang ia kuasai, Koro Sensei akhirnya berhasil menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa Kayano. Di tengah kelegaan yang dirasakan semua orang, Koro Sensei malah mengingatkan para siswa untuk segera menghabisinya. Ia menjelaskan bahwa jika mereka tidak melakukannya, satelit penghancur pemerintah akan memusnahkannya. Koro Sensei ingin mati di tangan murid-muridnya sendiri, bukan oleh pemerintah. Misi ini harus mereka laksanakan, meskipun berat dan menyedihkan. Setelah berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya, kini para siswa harus menepati janji mereka untuk mengakhiri hidup Koro Sensei demi menyelamatkan bumi. Sesuai dengan kelemahannya yang pernah ia ungkapkan, Koro Sensei tidak bisa bergerak jika semua tentakelnya dipegangi. Para siswa segera mengambil posisi, sementara Nagisa maju sebagai eksekutor. Di detik-detik terakhirnya, Koro Sensei menyampaikan pesan perpisahan yang mengharukan. Ia bangga bisa menemani para siswa hingga akhir. Ia menegaskan bahwa dengan berhasilnya misi ini, para siswa telah membuktikan diri sebagai penyelamat dunia. Lebih dari itu, ia juga merasa berhasil menuntaskan janji yang ia buat kepada Buyukimura. Meskipun terasa berat, Nagisa kini menggunakan bakatnya untuk kebaikan, yaitu menyelamatkan dunia dengan mengakhiri hidup gurunya. Dalam momen ini, Koro Sensei tidak melawan dan justru pasrah. Ia merasa bahagia dan bangga melihat perkembangan luar biasa kelas 3E. Ia yakin mereka semua akan menjadi orang-orang hebat di masa depan.
Yang paling menyedihkan, ia meminta Nagisa untuk menghabisinya sambil tersenyum, bukan dengan tangisan. はい、さようなら。おめでとう。 Setelah misi selesai, tubuh Koro Sensei perlahan hancur menjadi partikel-partikel cahaya. Partikel itu kemudian melayang mendekati Bu Irina dan Karasuna, seolah mengucapkan salam perpisahan terakhir. Di sisi lain, para siswa diliputi rasa sedih karena kepergian guru yang sangat mereka cintai. Kehilangan ini juga membingungkan pihak Kementerian Pertahanan, sebab sinyal keberadaan Koro Sensei menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu, dan para siswa akhirnya merayakan kelulusan mereka. Untuk mengenang dan menghormati perjuangan Koro Sensei, dasi yang sering ia kenakan diabadikan di sana. Dasi itu adalah hadiah dari Bu Yukimura, yang selalu digunakan Koro Sensei sebagai pengingat akan janjinya. Berkat bimbingannya, kelas 3E yang dulunya dipandang sebelah mata, kini berhasil menjadi siswa yang tangguh dan cerdas, mampu bersaing dengan kelas-kelas elit dengan cara mereka sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Nagisa akhirnya memilih jalan hidup sebagai seorang guru. Ia mengajar di sebuah sekolah berisi murid-murid berandalan yang mengingatkannya pada kelas 3E. Pada hari pertamanya, ia diremehkan dan hampir dihabisi oleh para muridnya sendiri. Namun, ancaman itu tidak membuatnya takut. Sebaliknya, kata dihabisi justru terasa familiar, membangkitkan ingatan akan Koro Sensei. Menggunakan semua pelatihan yang pernah ia dapatkan, Nagisa berhasil membalikkan situasi. Ia bertekad untuk membimbing murid-muridnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, sama seperti yang pernah Koro Sensei lakukan. Baginya, ini adalah cara terbaik untuk membalas budi sang guru. 誰もが聞いたことのあるありふれた言葉だけど、殺すか。殺先生みたいに速くないし、殺先生みたいに頭も良くない。Aduh, ini happy ending apa happy asmara ya, men? Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu. Karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada request film yang untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye!